Oke kan rekam dong. Melukiskan beberapa lukisan dengan serial Parangtritis. Ada itu apa? Parangtritis semua itu karena itu saya melukis itu saat pandemi, tangan ya gemetar, pikiran ya cuma ingat besok saya mati, besok saya mati. Sebelum mati melukis. Nah, melukis ini supaya Parangtritis bisa saya lukis banyak, bisa saya berikan anak-anak. Nah, anak-anak saya kasih berbeda-beda, ndak domeri. Tak gawe podo Parangtritis, bukit-bukit pantai selatan Pulau Jawa, wis adil. Dan itu pun masih saya lotre baginya. Oh, lotre. Lotre jadi adil. Diundi nggih. Ya, semua kalau 8 itu saya lotre. Sejumlah putra-putri Pak Peke yang 8 orang ya. Oke. Sama potret saya yang gampang, yang bisa sama, dapat potret Cimbai semua, ya saya potret saya semua itu. Potret semua saya bagikan semua dan juga saya lotre. Adil semua toh saya lek ape untuk lotre. Nah, kok objekipun kemudian Parangtritis itu sekarang Jogja, setelah Bali Jogja kedua itu pusat wisatawan, terutama pantai selatan Pulau Jawa dari Wonosari sampai ke barat terus. Itu kan bukit-bukit toko karang keras. Nah itu supaya wisata itu enak, tertarik ke pantai selatan itu ada jalan yang bisa sampai sana, bisa sampai Parangtritis, bisa sampai pantai selatan. Itu memang kalau ada jalan tol naik turun gunung bisa sambil menikmati pantai selatan Jawa dari balik kaca mobil maupun bis. Itu andai kata indahnya kalau Parangtritis dibuka jalur tol bisa dilalui terutama bangsa wisatawan bisa makan di atas gunung sambil istirahat, anginnya sejuk sedap dari angin laut kan bisa menarik wisatawan. Itu maksud saya. Nah, saya melukis ini dalam keadaan gemetar. Ya, beda Mas, waktu tahun 60-an saya di Jogja itu bergaul sama kaum tani, sama kaum buruh. Akhirnya saya banyak masuk ke Sanggar Bumi Tarung, membantu perjuangan buruh dan tani. Saya sebagai pelukis diharukan semua menggambar tema dengan perjuangan buruh dan tani, kehidupan buruh dan tani. Melukis juga dengan tema-tema perjuangan buruh dan tani. Setiap hari turun ke bawah kepada buruh dan tani. Bertema itu dalam keadaan tahun Orde Lama. Ya, Orde Lama akhirnya tahun 63 perang sama siapa? Ayo. Ingat. 63. Oh. Ayo.
kamu wartawan. Ayo. Itu ke apa perebutan Irian Jaya? Itu 61. 61. Oh, Malaysia. Malaysia. Ganyang Malaysia. Ya, Ganyang Malaysia 63 mulai 64. Yeah. Itu saya kerjaannya tidak lumpuh seperti sekarang. Kerjaannya tiap hari ya melukis, ya demo. Demo itu bawa patung kertas Ganyang Malaysia. Dan saya tiap hari itu demo bersama apa ya, penyanyi kentrung itu siapa? Sinten tokoh sinten? Bengawan Solo itu siapa? Gesang. Oh. Sambil mikul patung kertas sama gesang saya buat patung. Karena demo terus gesang karena lagunya Sapu Tangan dicuri Malaysia. Demo terus akhirnya nampak pameran tema dengan perang dengan Malaysia. Saya ikut pameran itu dan masuk 5 besar. Lukisan saya itu angin barat. Kumun tau kowe lukisanku kok angin barat kok tak lukis. Nah, lukisanku kuwi angin barat. Wujudnya lukisan saya itu angin barat itu nyemprot laut Jawa sampai muncrat ke atas semua, ikan-ikan pada mati. Tahun 64 ikan-ikan pada mati. Akhirnya tahun 65 kok bangsa Indonesia banyak yang mati jutaan. Apa saya ini peramal? Ya. Itulah kira-kira ya. Nah. Dan lukisan saya itu rusak hilang waktu 65 itu kan rumah sanggar saya di Kartini, di Gang Kartini. Di mana? Jakarta. Itu dikepung tentara dan dirusak. Saya sudah nggak berani pulang. Sebelum dikepung saya sudah lari, saya nggak di rumah Mas. Sampai hampir sebulan sampai nggak di rumah. Saya melihat ono lintang kemukus itu karena tidak di rumah, saya tidur saya. Itu keluar sampai jam 2 malam, jam 3 itu keluar sampai pagi hilang lintang kemukus. Orang Jawa lintang kemukus itu ada perang atau ada orang mati banyak, ternyata itu terjadi. Yang dikatakan lintang kemukus itu seperti apa? Nah. Kowe belum tahu loh. Ya seperti kabut ning dikruyuk lintang panjang kayak kabut putih. Ana lintange kemudian gambarku ana nang omah. Fotoku ana nang buku. Sayang fotoku ki dina ki kok ora nggawa buku ya kowe iso ndelok. Nang buku ana gambarku lintang kemukus. Kaya ngono. Ya lek metu bengi banget ya arang ta wong do weruh. Arang ta wong do kepengin weruh. Apa nek sih muda kaya Mas Hari ya peduli amat. Ya, aku weruh. Oh, sudah bertanya kok berarti peduli Pak Sari. Pak Pake non sewu. Pak Pake akan mewariskan lukisan-lukisan ke putra-putri itu bentuknya adalah lukisan Parangtritis. Ada kisah atau memori apa sih Pak Pake dengan Parangtritis? Tak jawab mengko. Ya? Tak jawab mengko. Ceritaku tak teruske. Oh. Akhirnya aku demo terus sama gesang melukis pameran nasional dengan tema Ganyang Malaysia. Saya menggambar angin barat dan angin barat itu nyemprot laut Jawa sampai ikan-ikan pada mati.
sudah itu toh tadi ya. Wis mati ya mbuh terus wong mati ya dipendem. Kuwi akhirnya sampai tahun 65 akhirnya damai perang Malaysia. Terjadi peristiwa karena terjadi peristiwa 65 itu terus damai. Saya ditangkap militer, dimasukkan kam Beteng Pedelbek depan istana Presiden selama 7 tahun. Dan setelah bebas saya di blacklist 30 tahun sampai pemerintahan Gus Dur. 30 tahun ya, seniman tahun, di blacklist makan apa? Ya. Sampai tahun 98 ya? Saya ya buka jahit mulai dari tahun 72 sampai tahun 90. Logro ya? Sampai berburu celeng. Tidak tahu sampai tahun 2000 hampir. Tapi tetap melukiskan, Pak? Saya tetap melukis sambil jahit itu saya pelukis. Kenapa kuat melukis? Karena ya terpaksa minta cat Rembrandt sisa-sisa Apandi boleh tanggung melukis sambil jahit. Lukisanku banyak dengan tema-tema perjuangan semua. Harus Rembrandt, Pak? Ya tidak harus, ya harus ada itu apa yang ada. Atau sebenarnya Pak pakai punya kesadaran lukisanku harus berkualitas dari mulai tema sampai ke bahan. Ya itu memang ya karena karya seni itu bisa ratusan tahun. Sepan barang ya harus kayu jati. List terserah yang punya koleksi. Sepan harus jati semua. Kanvas ya baik. Terus menjahit sampai 30 tahun juga ya? 18 tahun saya menjahit. Ya menjahit kowe ngerti toh nek jahit zaman Pak Harto awal-awal tuh kain kan masih larang, wong jahitnya masih susah. Jadi jahit ya ora begitu laris. Ya kelera untuk duit, kelera ramangan tenan kuwi. Mangan kejaba sok hari Sabtu apa kae entuk datang ke apa masjid itu masjid ya gereja endi lali aku gereja tedak gone Bintaran gone Jogteng Kidul Jogteng Sanata Dharma kono apa Romo sapa lontong diwenehi bantuan bukan beras cuma bulgur permut wis do uleren kabeh wis iso mangan langsung saka gereja curug-curug langsung diliwet umur tengele ya langsung dipangan wis ana uyah wae wis apik zaman aku jahit Mas ono yawe sena. Nah, mangan we peteng-peteng urung duwe listrik ngene iki listrik dibiarman biyen kan kelip-kelip mung 110 wae sithik banget buate. Nggih. Ono listrik mung 5 watt nang omahku ya peteng ya nganggo nyumet lampu apa sentir. Mangan riwet akeh ulere ku mah ya enak wae pangan wae langsung golawuh pisan. Kuwi sing tak lakoni waktu jahit. Zaman nganti kaya ngono
Aku duwe tamu tahun 80, kuwi duwe tamu wong bekas tahanan saka Pulau Buru. Wonge kuwi wartawan senior banget Harian Rakyat PKI. Sinten? Ahmad Jan wis mati. Jenenge Ahmad Jan kenal ora kuwi? Ahmad Jan, ya. Kuwi wartawan senior banget Harian Rakyat. Dia mestine wae ditahan Buru. Bareng wis tahun 80 wis metu. Dalah ki dolan kangen dolan nanggon aku. Dhek ya kaget kok jahit ya. Joko Pekik kan pelukis. Bukan penjahit, sekarang kok jahit. Oh ya, isaku sekarang jahit. Ya. Kamu Bung Pekik kan pelukis, kenapa kok tidak melukis yang disenangi oleh orang-orang yang kolektor yang bisa membeli lukisanmu? Jangan melukis banyak sekali kayak ini bertema-tema perjuangan semua. Jangan itu, melukis biasa wae, bisa untuk makan, tidak jahit gitu. Uangnya sedikit, kalau melukis kan mestinya bisa banyak lukisannya. Dengan anjuran kayak gitu wartawan senior orang PKI kok punya gagasan kayak gitu, kuping saya merah, marah saya langsung sekaligus saat itu saya ngetak bisa punya ide. Saya ini sebagai pelukis betul. Saya ini sebagai pelukis itu tingkatannya sudah kuda balap. Kalau kuda balap jangan untuk ngandong setiap hari. Harus dipelihara sebagai kuda balap. Siap tempur setiap hari. Kapan saja. Tiap tempur siap sampai mati pun. Itu jawaban aku. Wartawan itu langsung menjawab, oh kalau gitu Bung Pekik yang semangatnya masih membara, tak seorang berniat pulang walau mati menanti. Ya kalau saya cita-citanya begitu, kalau kuat saya kuat-kuatkan, saya makin dengan jahit. Kalau tidak bisa jahit jadi tukang batu, jadi tukang becak, saya nggak persoalan, tapi tidak makan lukisan saya. Itu jadi saya ini tingkat kuda balap tidak. Kalau kuda balap jangan untuk ngandong setiap hari. Berarti wartawan Amijan itu memberi pengaruh, Amijan itu memberi pengaruh Pak Pekik jadi semangat lagi melukis gitu ya? Bukan. Atau sebelumnya? Datang itu melihat saya jahit itu salah. Kamu tuh kan pelukis, mbok melukis jangan bertema-tema kayak ini, perjuangan kayak ini. Bertema-tema biasa bisa laku dijual. Duitnya lebih banyak ketimbang jahit. Itu loh. Oh, oke. Ya. Saya dilarang jahit, melukis saja yang bisa diterke didol. Nah, jadi saya langsung berpendapat saya ini kuda balap. Kalau kuda balap ya jangan untuk ngandong, ngerti toh? Saya ini kalau pelukis itu sudah seperti tingkatannya kuda balap. Kalau kuda balap jangan untuk ngandong. Ya harus dipelihara secara kuda balap. Ya jangan dimakan lukisan itu. Itu tahun berapa Pak Ahmad Jan datang? 80. Ya, 89 dia keluar dari Pulau Buru. 80 terus mengunjungi saya jahit. Saya nganjurkan kayak gitu, wah ya marah kuping saya. Oh saya ini kuda balap, ngandong. Di pelukis ini kesel ora Pak? Hah?
Jadi pelukis ini kesel ora? Kesel ora? Capek nggak jadi pelukis? Ya lek kesel ya dibetahke. Lek kesel masa ora kesel ya dibetahke, dikuatke. Ya. Pameran ini selain untuk sekalian peluncuran buku, juga dimaksudkan untuk apa sebenarnya untuk Pak Beke? Semacam Tidak ada maksud apa-apa. Ya maksud karena ada pandemi ini. Saya umurnya sudah 85, punya penyakit gula, tidak bisa disuntik. Ya sudah, supaya saya selamat sampai umur 85 ini saya ya di rumah saja. Ya hati-hati, jangan kumpul-kumpul. Nah, di rumah saja meneng wae sebagai pelukis saya stres. Ya saya enake ngecat kuwi sehokan ya gambar. Gambar ya ana sing layu meliatan ya seneng toh. wah nggih. Nyugi niku. Melihat. Ora juta miliar. Orang melukis masa meneng wae kalah stres. Berarti karya yang dipamerkan ini dibuat 2 tahun terakhir nggih? Ya selama pandemi. Selama pandemi di rumah. Ya dalam keadaan ngungsi ini. Ya. Kalau secara tema gimana Pak? Ada hal yang Kalau tema tidak bertema, ya meskipun saya punya idaman tuh karya seni itu bicara. Karya seni itu bicara untuk bisa komunikasi sama publik. Jadi karya seni itu tidak diam, tetap berbicara tuh, untuk komunikasi sama publik. Jadi tema saya ini saya tidak bertema perjuangan yang luar biasa. Ini saya asal bergerak melukis dan untuk menghibur saya pandemi selama pandemi.